Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berjudul Berani Berkata Benar, yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-31. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-11, saudara. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Saudara, pada zaman pemerintahan Raja Belsasar, Babel diliputi dengan kegelapan moral. Dan mungkin sama gelapnya dengan keadaan sekarang ini. Raja Belsasar, saudara, dikatakan dengan sengaja telah menghujat Allah dengan menodai kesucian perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait Allah yang ada di Yerusalem. Karena itu, saudara, Babel dan Raja Belsasar sedang menanti penghakiman Allah. Saudaraku yang terkasih, di tengah kegelapan yang dahsyat itu, muncullah seseorang yang bernama Daniel yang membawa terang bagi keadaan pada saat itu yang diliputi oleh kegelapan perilaku yang tidak menyembah Allah, perilaku yang rusak. Nah, Nabi Daniel dijuluki sebagai seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Daniel diminta untuk membacakan tulisan di dinding dan memberitahukannya maknanya kepada raja. Saudara, sesaat dan saat Daniel menyampaikan makna daripada tulisan itu di hadapan raja dan pembesar-pembesar kerajaan pada waktu itu, Daniel bisa saja, saudara, memperlembut peringatan daripada Allah terhadap Babel. Ia bisa saja tidak mengartikan bagian-bagian yang berbicara tentang penghakiman dan kematian. Tetapi dengan berani ia menyampaikan seluruh kebenaran di hadapan Belsasar dan para pembesar-pembesarnya yang sedang mabuk, saudara. Ia tidak menafsirkan tulisan yang menyenangkan raja saja, saudara. Karena ia tetap ingin berkata benar di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, untuk melakukan hal itu, Daniel membutuhkan keberanian yang luar biasa. Namun ancaman seseorang raja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesetiaan kepada sang raja surgawi yang dilakukan Daniel. Walaupun kematian, walaupun ancaman itu sedang menanti dia, tetapi dia tidak gentar. Dia hanya takut kepada Tuhan, Allah Raja Surgawi.
Daniel tidak takut kepada Belsasar karena ia lebih takut kepada Allah, saudara. Dengan memiliki cara pandang surgawi seperti Daniel, kita pun akan mendapat keberanian dari Allah untuk berkata benar, saudara. Karena itu mari, saudara, hanya melalui kedekatan dengan Dia, hanya melalui dekat Allah, dengan pertolongannya, dengan keberaniannya, saat kita mendekat kepadanya, kekuatannya mengalir dalam hidup kita. Keberanian itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita berani berkata benar. Karena itu mari kita, saudara, berkata apa adanya, berkata benar. Seperti yang Daniel lakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun kadangkala kami sulit berkata terus terang dan berkata benar, tetapi firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk berkata benar, menyampaikan apa adanya, Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, keberanian-Mu, Tuhan, untuk kami berkata benar. Terima kasih hari ini, Tuhan. Beri kemampuan kami untuk melakukan kebenar-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.